Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu berjudul Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Tuhan, bukalah hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, saat nanti firman Tuhan. Tuhan berkati Mr. Teguh yang akan memimpin dan membaca firman Tuhan, agar kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Mr. Teguh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita ya. Terima kasih untuk Kalista yang sudah memimpin kita dalam doa dan ujian ya. Nah, sekarang kita akan menyiapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Mari kita membaca bagian ini secara bersama-sama ya. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini bertema mempersiapkan hati. Ayo coba tebak, ini gambar apa? Ya, ada yang bisa menebak? Ya, ini adalah gambar telur ya, telur Paskah. Biasanya kalian bisa mendapatkan telur Paskah di acara atau kegiatan perayaan dan peringatan Paskah ya, biasanya ada. Jadi kita mencari ya, berlomba untuk mencari telur-telur yang disembunyikan. Gimana perasaanmu ketika kamu ikut mencari telur yang disembunyikan dan kemudian mendapatkan ya? Pasti kita merasa senang gitu. Nah, anak-anak, ketika kita mengingat Paskah, apa yang paling kita ingat? Apakah
hanya telur Paskahnya? Ya, atau apa? Nah, Paskah sendiri apa sih arti dari Paskah? Apakah ada yang tahu Paskah itu apa artinya? Ya, Paskah adalah hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Ya. Hari Yesus bangkit. Kalau kita memperingati Paskah, berarti kita mengingat atau memperingati di mana Yesus dibangkitkan dari kematian. Ya, Yesus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Anak-anak, kalau bagi kita peristiwa Paskah adalah peristiwa di mana Yesus bangkit. Nah, sebenarnya Paskah ini bagi orang Israel, ya, bagi orang Israel, Paskah itu diperingati sebagai hari raya tahunan, ya. Ya seperti kita juga saat ini orang-orang Kristen, ya, memperingati Paskah setiap tahunnya. Nah, bagi orang Israel, Paskah itu adalah acara tahunan yang diperingati untuk mengingatkan mereka tentang peristiwa pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat kisah di mana bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir? Mereka berjalan di laut yang kering yang dipimpin oleh Musa. Ya, laut terbelah. Ya, anak-anak, ini adalah rangkaian peristiwa di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel pada waktu itu dari perbudakan di Mesir. Setelah 400 tahun lebih bangsa Israel ditawan, dijadikan budak di Mesir, diperlakukan dengan sesuka hati oleh orang-orang Mesir, maka pada waktunya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa itu dari penindasan dan perbudakan di Mesir. Maka Tuhan memberikan tanda bahwa Tuhan betul-betul ingin membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Waktu itu Raja Firaun marah, menolak untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang Israel. Anak-anak, ada 10 tulah yang menjadi peringatan, juga menjadi tanda bagaimana Allah mengingatkan Raja Firaun. Anak-anak, pada waktu Paskah ini ditandai dengan disembelihnya domba jantan yang kemudian darah itu dipercikan ke setiap pintu orang-orang Israel, ya. Dan setiap pintu yang mendapatkan percikan darah ini tidak ada yang meninggal anaknya, tetapi setiap pintu yang tidak mendapatkan percikan darah ini artinya apa? Pintu orang Mesir, ya. Orang-orang Mesir yang rumahnya tidak mendapatkan percikan darah ini, anak sulungnya mati. Anak-anak, peristiwa kematian anak sulung, kemudian peristiwa kematian domba jantan mengingatkan bagi orang-orang Israel bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Dan mengingat peristiwa itulah, maka setiap tahun mereka akan merayakan yang namanya perayaan Paskah. Anak-anak, jika di dalam tradisi orang Israel, Paskah mengingatkan mereka bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan menuju tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan, maka setiap tahun mereka harus menyembelih domba sebagai peringatan akan pembebasan itu. Nah, sekarang bagi kita saat ini apa? Paskah mengingatkan kita tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikuburkan dan bangkit untuk menebus dosa manusia, membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Kalau zaman Israel, Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Kalau zaman perjanjian baru, Yesus mati untuk membebaskan manusia
dari hukuman dosa. Artinya bukan hanya orang Israel saja yang mendapatkan janji penebusan, janji pembebasan, tapi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, dia mendapatkan janji pembebasan, janji keselamatan. Nah, anak-anak, kalau kita melihat tadi Yesus menyuruh Yohanes dan Petrus untuk mempersiapkan Paskah, apa yang akan kita persiapkan untuk memperingati Paskah? Apakah kita perlu menyembelih domba atau kambing? Tidak perlu, ya, karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita hanya perlu mengingat dan mempersiapkan diri, ya, menyadari bahwa Tuhan telah menebus kita. Kesadaran bahwa Tuhan telah menebus kita membawa kita kepada status yang baru. Status kita bukan lagi orang yang hidup dalam dosa, tapi orang yang telah diselamatkan dari dosa. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, ya. Kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, maka dari itu biarlah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mengingat Paskah, di mana Yesus bangkit dari kematian dan memberikan janji keselamatan bagi kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bersama-sama bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami belajar untuk mempersiapkan hati kami, mengingat dan merayakan Paskah yang akan kami ikuti di beberapa waktu ke depan. Ya Tuhan, biarlah Paskah menyadarkan kepada kami bahwa kami telah ditebus dan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Maka biarlah kami sadar kami menjadi anak-anak Tuhan, kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan pembelajaran kami hari ini. Berkatilah supaya Tuhan memberikan kelancaran, apa yang kami pelajari dapat kami mengerti. Berikan kesehatan kepada Bapak Ibu guru kami, kepada orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sampai di sini renungan kita. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.